bagian tambahan ini cukup menarik untuk kita lihat bagaimana kebenaran itu sedang mendapatkan serangan yang begitu hebat, ya. Serangan yang begitu hebat. Nah, di bagian tambahan ini mari kita mulai dengan Harvard University, ya. Harvard University adalah satu universitas yang paling tua di Amerika Serikat ini, ya. Paling tua 1600-an itu sudah, sebelum kemerdekaan Amerika saja sudah ada Harvard University. Dan kalau Anda lihat, inilah dia punya apa? Dia punya logo atau dia punya moto daripada Harvard University. Apa itu? Veritas. Dari bahasa Latin, veritas yang artinya truth atau kebenaran. Ya, truth atau kebenaran. Oh, bagus sekali ya. Bagus sekali ini kalau bicara tentang truth atau kebenaran. Karena itulah yang ingin dicari. Itulah menjadi moto daripada orang-orang dari Harvard University untuk mencari apa? Mencari kebenaran. Nah, pada mulanya, Harvard University adalah sekolah yang pertama-tama didirikan untuk mendidik para pendeta dan guru. Pendeta, mula-mula pendeta. Dan kemudian seperti biasa kayak Universitas Kelabat, mulai dari pendeta dan guru ya. Demikian juga UNAI, Universitas Advent Indonesia, dan yang lain ya, Pematang Siantar. Jadi mula-mulanya itu untuk pendeta. Harvard University itu bukan yang terkenal sekarang ini mungkin untuk hukumnya atau bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi mulanya itu untuk pendeta. Pendeta dan para guru. Dan yang menjadi moto itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang sekarang dimiliki oleh Harvard itu lawyer-lawyer di Amerika yang hebat yang berdasarkan dari apa ya? Dari Harvard itu, wah, kalau berbicara tentang kebenaran itu, wah, mereka itu dapat membenarkan orang salah menjadi orang benar. Orang benar sekalipun dengan lawyer-lawyer dari Harvard atau pengacara-pengacara dari Harvard, orang salah dapat jadi orang benar, orang yang benar dapat disalahkan ya kalau mereka bisa berargumentasi dan lain sebagainya. Nah, itulah. Tapi bagi mereka itulah kebenaran. Itu kan. Nah, kenapa sampai ada Harvard University itu? Pada mulanya apakah memang ini logo mereka? Bukan. Pada mulanya logo mereka itu adalah Veritas Christo et Ecclesiae. Dan inilah truth for Christ. Jadi dihubungkan kebenaran itu bukan hanya kebenaran tok, tapi hubungan itu untuk Kristus atau berasal dari Kristus ya. Ya, truth for Christ atau truth of Christ. Itu bisa dua itu ya. Jadi kebenaran bagi Kristus atau kebenaran dari Kristus dan gereja. Dan logo ini ya, yang ada nama Kristusnya dan juga gerejanya ini, masih kalau Anda pergi ke Harvard University di Massachusetts ya, Anda pergi ke kampus mereka, ada beberapa tempat yang masih Anda lihat, dia punya logo aslinya. Logo aslinya itu ya. Misalnya di Widener atau Widener Library, di library mereka ada nih logo ini. Demikian juga di Memorial Church, Harvard University Memorial Church, ada logonya ini masih ada. Demikian juga dengan dormitori, asrama-asrama yang ada di Harvard University, masih ada logo ini. Tapi pada mulanya itu ada Kristusnya. Ada Kristusnya, dari Kristus atau untuk Kristus, dan untuk apa? Untuk gereja. Itulah saya katakan tadi, pada mulanya Harvard University ini untuk apa? Kebenaran itu akan dibawa oleh para pendeta atau para guru yang akan mengajarkan kebenaran. Tetapi sekarang terjadi perubahan, dan perubahan logo ini dari Harvard University juga melambangkan perubahan pandangan-pandangan umat manusia, pandangan-pandangan filsafat manusia yang berubah dari Kristus itu kemudian keluar kebenaran tersebut, bukan lagi kebenaran yang dari Kristus atau kebenaran Kristus. Ya, itulah sebabnya banyak orang-orang di Amerika penulis-penulis ya, misalnya Oscar Wilde. Dia katakan bahwa the truth is rarely pure and never simple. Kebenaran itu jarang murni. Nggak ada tuh kebenaran yang murni bagi mereka. Kenapa? Karena banyak yang kita kenal sekarang, kan saya sudah pernah bahas lalu tentang relativisme. Relatif, segala sesuatu. Oh, kebenaran itu relatif. Ya, kalau Anda pikir itu kebenaran untuk Anda, dengan filsafat-filsafat yang kita pernah bahas juga, pragmatisme, yang penting ini dapat terjadi, dapat kita buat, dapat ada hasilnya, pragmatisme ya. Itulah filsafat di orang Amerika dengan kata it works ya. Itu dapat terjadi ya, dapat kita buat. Nah, segala sesuatu yang dapat kita buat itu tentu saja hal yang benar. Hal yang benar, yang baik dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya Oscar Wilde katakan bahwa kebenaran itu jarang murni dan tidak pernah sederhana. Kenapa jarang murni? Kenapa? Karena kebenaran itu sering dipengaruhi oleh konteksnya. Oleh perspektif, interpretasi, dan emosi. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak, jarang murni. Ada konteksnya. Misalnya
dari segi apa ya, dari segi sudut etik ya, dari segi etika atau hal yang benar atau yang tidak benar untuk kita buat. Ada kita lihat filsafat-filsafat ya. Ada filsafat-filsafat yang menyatakan bahwa tindakan salah sekalipun, situation ethics. Anda sudah pernah dengar itu ya? Kita pernah bahas. Etika situasi menyatakan Anda dapat berbohong, Anda dapat buat hal yang salah sekalipun kalau didasari oleh cinta atau kasih. Situation ethics, dasar dari tindakan Anda itu adalah kasih. Jadi kalau ada orang yang misalnya dari kasus-kasus yang sering dibuat ya, ada orang yang hendak dibunuh oleh misalnya oleh tentara Nazi Jermani ya, lari ke rumah Anda untuk bersembunyi. Jadi dari situasi etik menyatakan bahwa kalau Anda mencintai orang tersebut maka silakan berbohong ya. Bilang nggak ada nih orang masuk ke rumah saya. Etika situasi ya. Etika situasi. Jadi dalam situasi-situasi tertentu, konteks-konteks tertentu, perspektif-perspektif tertentu, tidak ada itu hukum moral yang katakan ya tidak boleh berdusta atau mencuri. Silakan mencuri. Kalau situasinya gimana? Kalau saya dalam keadaan lapar, mencuri. Kalau saya dalam keadaan miskin, silakan saya merampok. Situasinya begitu, konteksnya begitu ya. Konteksnya tidak ada yang mutlak. Kita bisa buat apa saja kalau didasarkan oleh kasih, oleh karena kelaparan untuk sambung hidup dan lain sebagainya. Itu sebabnya kebenaran itu jarang murni. Jarang menjadi hal yang murni. Berikutnya, tidak pernah sederhana. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu tidak mudah untuk dipahami, atau tidak mudah dipahami atau untuk langsung dipahami. Situasi kehidupan memiliki banyak sisi. Dan kebenaran di balik peristiwa atau keputusan itu seringkali melibatkan lapisan-lapisan kompleksitas. Tidak pernah sederhana, jadi kompleks. Jadi kalau saya harus apa? Kalau saya harus bersinah, ya itu ya ini situasi saya memang begitu. Kenapa? Istri tidak melayani saya. Suami tidak mencintai saya. Makanya saya bisa aja dong bersinah. Jadi tidak ada yang mutlak, tidak bisa sederhana. Inilah pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran itu jarang murni. The truth is rarely pure and never simple. Ya, rarely pure and never simple. Jadi bagi Oscar Wilde, tidak ada itu absolute truth. Tidak ada itu kebenaran yang absolut. Segala sesuatu itu relatif. Tergantung siapa yang bilang, situasinya apa. Maka itu kebenaran itu dapat kita lihat. Nah, kemudian Friedrich Nietzsche, seorang filsuf juga Amerika Serikat, Friedrich Nietzsche, seorang filsuf juga, dia katakan apa? Segala sesuatu dikatakan apa? Dapat ditafsirkan. Segala sesuatu itu dapat ditafsirkan. Penafsiran apapun yang berlaku pada suatu waktu adalah fungsi dari kekuasaan dan bukan apa? Bukan kebenaran. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh orang-orang yang menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan apa? Kebutuhan mereka. Jadi kebenaran itu seringkali harus dibangun, bukan sesuatu yang datang dari Kristus, ya, atau bukan. Itu sesuatu yang dapat kita bangun, kebenaran itu dapat kita bangun, itu bukan ditemukan, kita bisa argumentasikan. Itulah sebabnya saya katakan tadi pengacara-pengacara hebat di Amerika Serikat ini, yang dari Harvard dan lain sebagainya itu, hal yang benar itu dapat apa? Jadi salah, hal yang salah itu dapat apa? Jadi benar. Ya, kita mungkin sudah pernah dengar kasus misalnya O.J. Simpson di Amerika Serikat, ya. O.J. Simpson kasus ya, oleh pengacara yang hebat udah ketahuan boleh dibilang ya, O.J. Simpson itu yang bunuh dia punya apa ya, terus terang saja dia yang bunuh dia punya istri, tapi begitu di pengadilan ada sarung tangan yang katanya kurang pas ya, sarung tangan, maka itulah menjadi satu kebenaran bahwa bukti-bukti lain yang begitu kuat yang menyebabkan O.J. Simpson telah membunuh istrinya itu tidak menjadi kuat. Kenapa? Karena ada kebenaran yang apa? Dibangun. Ada penafsiran dan demi penafsiran yang telah dikemukakan, dan penafsiran demi penafsiran itulah yang menjadi apa? Kebenaran. Dan inilah, oleh sebabnya, itulah kebenaran itu bukan sesuatu yang mutlak lagi. Nah, apalagi di masa sekarang ini, yang disebut dengan istilah zaman kita sekarang ini postmodernism. Yaitu keadaan bukan lagi keadaan modern, tapi keadaan zaman kita itu zaman setelah modernisme, setelah zaman modernisasi. Jadi kita bukan lagi di zaman modernisme bagi para pemikir ya, bukan. Kita sudah melewati postmodernisme, melewati masa modernisasi. Apa artinya?
Jadi orang-orang yang modern, orang-orang yang sudah melewati kedewasaan atau modernisasi, mereka itu bisa berpikir untuk diri mereka sendiri. Mereka yang dapat menentukan apa itu apa. Apa itu kebenaran. Makanya kita dengar kalimat seperti kita sudah pernah bahas satu lalu ya, post-truth. Post-truth, sesudah post-truth, sesudah kebenaran ya, dengan kata lain, melewati kebenaran. Jadi masing-masing kita, manusia-manusia modern, kita sudah bisa berhasil dengan kehidupan kita. Kita bisa punya gelar, kita sudah bisa berhasil dari segi finansial dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berhasil, maka kita berarti sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, dengan kata lain ya, atau mana itu kebenaran dan bukan kebenaran. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh orang-orang yang sudah melewati masa modernisasi, di mana Tuhan sudah tidak ada lagi. Di mana Tuhan sudah tidak ada lagi. Kita sudah dewasa. Kita sudah menjadi makhluk-makhluk manusia yang sudah dewasa. Tidak perlu lagi Tuhan, tidak perlu lagi hukum-hukum Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pemikir modern atau post-modernisasi ini adalah Michel Foucault. Ya, Michel Foucault, dia memiliki buku yang berjudul Madness and Civilization. Ya. A History of Insanity in the Age of Reason. Jadi itu dikatakan ini buku tentang sejarah kegilaan, sejarah kegilaan di tengah-tengah zaman akal budi, di tengah-tengah zaman. Nah, apa artinya? Yaitu dia tidak terima lagi. Orang modern itu tidak perlu terima. Itu apa? Kegilaan-kegilaan yang tidak sesuai dengan akal. Jadi bagi Michel Foucault dikatakan bahwa konsep kebenaran itu berbahaya, katanya. Kenapa? Yang kebenaran itu di zaman dahulu, kebenaran itu ditentukan misalnya oleh gereja, oleh raja, ya itu zaman-zaman kuno, katanya. Kalau gereja atau raja yang menentukan mana itu kebenaran, ya. Jadi itu kuno sekali dan berbahaya. Lihat, gereja menyebabkan peperangan, ya, perperangan dan lain sebagainya. Atau bukan hanya gereja, atau mungkin agama. Agama itu dianggap hal yang kuno. Agama itu telah dibentuk, di mana setiap agama menyatakan ini itu kebenaran dan memaksakan kebenaran itu kepada orang lain, sehingga menyebabkan penganiayaan kepada mereka yang tidak menerima kebenaran agama tersebut. Atau raja, atau kerajaan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, bagi dia, konsep kebenaran itu berbahaya. Kebenaran bagi Michel Foucault, dia katakan hanyalah agenda kelompok kepentingan tertentu, seperti agama, gereja, atau apa sajalah ya, organisasi, kerajaan dan lain sebagainya. Kelompok hanyalah agenda kelompok kepentingan tertentu yang memiliki pengaruh ekonomi atau kekuasaan politik yang menggunakan ide-ide kebenaran yang dikemas sebagai iklan, ya, propaganda atau media massa untuk mengintimidasi orang lain agar mempercayai apapun yang dianggap nyaman oleh kelompok atau orang-orang yang memiliki hak istimewa itu. Jadi ini kebenaran itu dipropagandakan, dimasukkan kepada media massa dan lain sebagainya. Inilah kebenaran itu sekarang untuk zaman kita. Itu ditentukan oleh partai politik. Kadang-kadang bukan hanya ditentukan oleh partai politik atau pemimpin daripada partai politik tersebut. Kalau pemimpin partai politik bilang A, maka semua orang itu akan ikut A. Kalau dia bilang B, semua orang akan ikut B. Segala sesuatu itu tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang menjadi standar. Segala sesuatu itu tergantung perasaan kita terhadap pemimpin tersebut. Dan bagi Michel Foucault dikata itu sebabnya bahaya. Itulah sebabnya bahaya. Seakan-akan memang ada betulnya ya. Sepertinya ya. Kebenaran itu yang ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dipromosikan, di media masakan dan lain sebagainya itu dapat menjadi hal yang berbahaya. Ya. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang istimewa tersebut. Nah, berikutnya, dalam bukunya Richard Rorty, dalam bukunya Philosophy and the Mirror of Nature, ya, filosofi, filsafat dan kaca ataupun ya kaca daripada alam, ya, Richard Rorty katakan we should give up the search for truth altogether. Kita harus berhenti mencari kebenaran sama sekali dan puas hanya dengan menafsirkan data tanpa berupaya menilai nilai daripada kebenaran daripada data tersebut. Jadi tidak perlu itu kebenaran, ya. Tidak perlu kita tidak perlu kita memiliki kebenaran. Yang penting kita tafsirkan aja data-data yang ada dengan kata lain, ya.
Kita data interpretasi tanpa harus mengenal sesuatu apakah itu benar atau tidak benar. Menjadi tentunya satu pertanyaan bagi kita. Seperti pertanyaan yang sudah ditanyakan, Pilatus bukan yang pertama bertanya, saudara, bukan. Itu adalah pertanyaan para filsuf-filsuf Yunani dari sejak dahulu ya. Apa itu kebenaran? Apakah itu kebenaran? Ya. Signifikansi dari kebenaran inilah kita akan lihat ya. Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, kita harus mengatakan kebenaran. Ada itu kebenaran. Jangan kita bilang itu adalah sesuatu yang dimiliki apa yang kita yakini dari pemimpin agama dan lain sebagainya. Bukan. Kita dikatakan harus mengatakan kebenaran, membuat keputusan berdasarkan kebenaran, menjalani kehidupan yang berfokus pada kebenaran, dan dikuduskan melalui kebenaran. Nah, kebenaran ini apa? Kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan saat ini yang berbeda dengan perkataan Yesus, yang berbeda dengan perbuatan Yesus, maka kita bukan melakukan kebenaran. Karena Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu melalui Yesus. Apa yang dia katakan, apa yang dia buat, itulah kebenaran. Dan itulah yang menjadi standar kita. Dan kita juga dapat melihat standar tersebut dari firman Tuhan. Tapi sayang sekali, seperti Harvard University yang mula-mulanya memiliki yang mana kebenaran itu diasosiasikan dengan Kristus, tetapi sekarang kebenaran itu diasosiasikan dengan apa yang dapat saya debatkan, apa yang dapat saya katakan. Tidak lagi berdasarkan firman Tuhan. Ya, tidak lagi. Jadi sangat disayangkan kalau ada pembahasan-pembahasan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang kebanyakan itu berdasarkan apa? Misalnya filsafat manusia, berdasarkan apa? Pemikiran manusia. Marilah kita bahas firman Tuhan dari apa ya? Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Bukan kita membahas firman Tuhan, tapi dari pemahaman kita sendiri. Ya. Interpretasi kita sendiri. Seperti kita selalu katakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita, maka mari kita lihat apa. Kita gali dari dalam firman Tuhan itu sendiri. Kita melakukan exegesis dalam arti kita gali firman Tuhan. Apa arti ayat ini? Apa pemahamannya? Apa nuansa kata yang ada di ayat ini? Kalau itu ayatnya sulit, maka kita bandingkan ayat yang sulit ini, konteksnya di mana, lalu kita bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi satu jalur yang membawa kita kepada satu pengajaran untuk menyatakan pernyataan Allah dan tindakan-tindakan Allah yang ingin untuk dapat kita ikuti. Jadi itulah firman Tuhan. Ya. Logos tersebut, Yesus Kristus. Kita harus mengatakan kebenaran. Membuat keputusan berdasarkan kebenaran, menjalani kehidupan yang berfokus pada kebenaran, dan dikuduskan melalui kebenaran. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Efesus 4 ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar. Berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama apa? Anggota. Sesama anggota. Kalau kita tidak, ini kembali ini satu perkataan ya. Bicara tentang perkataan, karena mungkin ini seringkali menjadi masalah. Yang kita selalu saya sudah pernah bahas, sering kali kita bahas tentang perkataan dusta dan lain sebagainya. Tapi inilah yang ayat ini katakan. Ya. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Nah, kata benar ini, berkatalah benar, bahasa Inggrisnya speak the truth. Speak the truth, itu dari kata Greka atau Yunani, aletheia. Aletheia itu bicara tentang apa? Bahwa kebenaran itu bicara tentang kebenaran ilahi, bukan kebenaran saya. Jadi, berkatalah kebenaran ilahi, dengan kata lain. Boleh dibilang begitu ya. Berkatalah kebenaran ilahi yang Allah telah nyatakan kepada manusia. Bukan inilah perkataan kebenaran saya. Yang saya paksakan kepada anggota keluarga saya, kepada istri, kepada suami, kepada anak, orang tua. Bukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah kebenaran ilahi. Aletheia. Pada saat Efesus 4 ayat 25 bicara tentang kebenaran, berkatalah benar yang bukan berdasarkan suku saya, bukan berdasarkan keluarga saya, tapi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Jadi kata Yunani untuk kebenaran merujuk pada wahyu ilahi, pernyataan diri Allah
pernyataan kehendak Allah. Dan terkait dengan kata yang secara harfiah, secara literal berarti apa yang tidak dapat disembunyikan. Jadi kalau kita mau sembunyi-sembunyi dalam perkataan kita, itu berarti kalau kita boleh katakan, kalau kita mau sembunyi-sembunyi dengan perkataan kita, takut-takut, berarti mungkin kita tidak menyatakan kebenaran. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran, kita tidak perlu takut. Karena itu bukan perkataan kita. Perkataan kebenaran itu perkataannya Tuhan. Jadi jangan kita bisa takut. Seringkali kan kita begitu ya, termasuk saya juga ya. Kadang-kadang pendeta, gak enak mau bilang kebenaran, nanti takut tersinggung. Tapi saya seharusnya jangan berpikir ini orang akan tersinggung ya. Ya secara pribadi ya, mungkin ini satu hal yang saya harus khotbahkan buat diri saya sendiri. Karena seringkali saya pikir, jangan sampai ini tersinggung orangnya. Tapi mungkin kita harus nyatakan apa kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dan tidak boleh disembunyikan. Ya tentu saja kita dapat menyampaikan ya kebenaran tersebut dengan caranya juga tentunya. Jangan kita langsung main hantam kromo atau apa bumi hangus gitu ya. Tentunya dengan cara yang baik, tapi kita harus nyatakan kebenaran tersebut. Mau diterima atau tidak diterima, kita harus nyatakan kebenaran tersebut dengan kasih. Itu yang poinnya, dengan kasih. Jadi itulah. Jadi kata kebenaran, aletheia ini menyampaikan pemikiran bahwa kebenaran itu selalu ada. Kenapa? Karena Allah itu ada. Manusia yang berbicara tentang kebenaran, pemimpin-pemimpin agama, raja-raja yang bicara tentang kebenaran, udah nggak ada lagi. Tapi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Allah yang selalu ada. Itulah sebabnya kebenaran itu selalu ada, selalu terbuka, dan tersedia untuk dilihat semua orang tanpa ada yang disembunyikan atau dikaburkan. Tidak ada yang dikaburkan. Itu dari perjanjian lama ya, dari perjanjian baru ya. Kata kebenaran dari kata aletheia. Pertama kali muncul kata kebenaran ini, itu dihubungkan dengan Allah. Selalu, bukan hanya di perjanjian baru ya, tapi perjanjian lama. Pertama kali muncul kata kebenaran itu adalah dalam Kejadian 24 ayat 27. Di mana hamba daripada Abraham yang sedang mencari istri untuk anak daripada Abraham, Ishak, dia berbicara kepada keluarga daripada Ribka, ya dikatakan apa? Dalam Kejadian 24 ayat 27, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Jadi Tuhan itu memiliki apa? Memiliki kasih yang tidak pernah ditarik dan kesetiaan yang tidak pernah ditarik. Nah, mungkin Anda pikir, mana ini kebenaran di sini pendeta? Ini cuma ada setia. Nah, kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, setianya itu adalah kebenarannya. Ya. Genesis 24 ayat 27, New King James Version. New King James Version katakan, Blessed be the Lord God of my master Abraham. Terpujilah Tuhan Allahku Abraham, who has not forsaken his mercy, yang tidak pernah lupa atau menarik kembali kasihnya, and his truth, dan kebenarannya kepada Tuanku. Jadi ada kebenaran Tuhan yang tidak pernah disimpan-simpan kepada Abraham. Kebenaran Tuhan yang selalu terbuka, selalu dinyatakan kepada Abraham. Itu dinyatakan. Jadi disinilah kata setia atau truth dari kata bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu emeth, bahasa perjanjian lama Ibrani emeth, artinya kebenaran, kesetiaan, keandalan, dan keteguhan. Jadi definisi daripada emeth itu menyiratkan suatu substansi abadi. Itulah abadi karena Allah yang menyatakannya. Suatu substansi abadi dan sesuatu yang dapat diandalkan. Sesuatu kebenaran itu adalah satu kesetiaan. Kebenaran itu adalah suatu apa? Keandalan. Kebenaran itu adalah suatu keteguhan. Jadi itulah ya, perkataan-perkataan Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus yang telah menjadi kebenaran yang tercatat dalam firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita miliki saat ini, menyiratkan suatu substansi abadi dan sesuatu yang dapat diandalkan. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan cukup jelas ya. Amsal 23 katakan apa? Belilah kebenaran. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga hikmat pendidikan dan lain sebagainya. Kata-kata selanjutnya dari ayat ini. Tapi kebenaran itu berharga. Ya. Anda tidak akan membeli sesuatu yang tidak berharga. Sesuatu yang berharga itu adalah sesuatu yang Anda beli. Itulah sebabnya belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Terus jaga. Dalam keadaan apapun, barang-barang yang lain mungkin
ya bisa kita jual ya kembali kalau kita butuh uang. Tapi kebenaran itu jangan pernah beli, jangan pernah dijual. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sangat penting. Ya. Sangat penting sekali itu kebenaran tersebut. Ya. Apalagi pentingnya kebenaran. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Di atas filsafat, di atas pandangan manusia, di atas apapun yang manusia usahakan. Yang paling diutamakan itu apa? Semua yang benar diutamakan ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Think about them. Pertama-tama, yang harus kita pikirkan adalah kebenaran. Itulah sebabnya setiap kita mau berbicara kepada orang lain, berbicara kepada siapapun, maka kita harus mungkin pertanyaan pertama kita, adakah ini suatu kebenaran yang sesuai dengan pernyataan Allah yang dapat terjadi kepada orang tersebut yang akan akan berbicara dengan kita. Jadi sangat penting. Jadi kebenaran itu jangan pernah kita jual, harus kita beli. Kita menyembah Allah atau berbakti kepada Allah itu dalam kebenaran. Segala sesuatu yang benar harus kita pikirkan. Itu kebenaran yang berdasarkan apa? Perkataan, perbuatan Yesus berdasarkan firman Tuhan. Ya, itulah kebenaran berdasarkan Yesus. Ya, akulah jalan kebenaran dan apa? Jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena selalu ada konsekuensi dari kesalahan. Kalau lawan daripada kebenaran adalah apa ya? Kesalahan. Mari kita masuk, sebelum kita masuk kepada konsekuensi dari kesalahan kalau melanggar atau melawan firman Tuhan, ya. Mari kita lihat konsekuensi dari kesalahan yang ada dalam dunia saat ini, ya, di dalam dunia. Misalnya, kalau kita salah memberi obat, salah kasih obat orang lain itu bisa mati orang, ya. Jadi itulah, ada konsekuensi daripada kesalahan. Salah membeli obat, ada kematian. Salah berinvestasi, kita dapat bangkrut. Ada konsekuensi dari setiap kesalahan. Salah dalam menaiki pesawat, kita tidak sampai kepada tujuan. Ya. Baru-baru ini ada orang pikir mereka mau terbang kemana, waktu mendaratnya di mana lagi, beda tempatnya. Ya. Jadi salah menaiki pesawat, tidak sampai apa? Tujuan. Ya. Salah memilih pasangan, akan mengakibatkan kehancuran apa? Keluarga. Salah memilih siapa yang kita sembah akan menyebabkan kehilangan kehidupan kekal, ya. Menyebabkan kehilangan kehidupan kekal. Jadi kebenaran itu secara langsung akan memengaruhi kehidupan kita, dan pada saat kita memikirkan, ya, ayat tadi katakan pikirkanlah kebenaran, maka kalau kita biasa memikirkan kebenaran, bukan mau tipu-tipu dan lain sebagainya, itu akan dapat membentuk cara hidup kita. Cara hidup kita dibentuk melalui kebenaran. Kebenaran itu tentu saja dapat menjadi hal yang sukar, ya. Mungkin kita lakukan, ya, perkataan-perkataan yang benar, mungkin sering kita pikir, aduh sukar, tapi sekali lagi, itu adalah sesuatu yang bukan berasal dari dalam diri kita. Ingat, kebenaran itu siapa? Yesus, ya. Jadi sesuatu yang diberikan oleh ilahi, diberikan oleh Yesus, dan saat ini itu adalah sesuatu terang tersebut diajarkan kembali kepada kita, diingatkan kebenaran perkataan dan tindakan Yesus itu diajarkan dan diingatkan kembali kepada kita oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kebenaran itu dapat dikatakan adalah juga buah roh, hasil daripada roh. Efesus 5 ayat 8 dan 9 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang, ini dia poin nomor ayat 9. Efesus 5 ayat 9 katakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah satu buah daripada apa yang Roh Kudus lakukan juga di dalam kehidupan kita. Kalau mereka katakan, di ayat lain bukannya Galatia katakan buah roh itu hanya kasih, pendeta, hanya satu kan, kasih, yang manifestasi kasih, kebaikan, kebenaran dan lain sebagainya, kebaikan, lembut dan lain sebagainya itu. Tapi ingat, kalau kita melihat kasih Allah itu kasih, Yesus itu adalah kasih adanya, maka yang terjadi juga
Tentu saja apa? Bahwa kebenaran itu adalah buah roh yang adalah apa? Yang juga merupakan kasih yang menuju kepada Yesus Kristus. Apalagi, seperti saya katakan tadi, lawan daripada kebenaran adalah kesalahan. Lawan daripada kebenaran adalah kesalahan. Itulah sebabnya kalau kita tidak memiliki kebenaran seperti yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Menjadi murid-murid yang meneladani apa yang dikatakan dan diteladani oleh Yesus. Apa yang Alkitab katakan akan terjadi kalau kita mengikuti jalan kesalahan. Ini yang Alkitab katakan. Yesaya 26 ayat 2. Dikatakan dalam nubuatan Yesaya 26 ayat 2 katakan, bukalah pintu-pintu gerbang. Ini bicara tentang apa? Masuknya umat-umat Tuhan ke dalam kerajaan surga. Bukalah pintu-pintu gerbang. Supaya masuk bangsa yang apa? Yang benar. Yang pertama. Supaya masuk bangsa yang benar. Dan yang tetap setia. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita sudah pelajari tadi. MF. Ya, kebenaran itu juga merujuk pada apa? Kesetiaan. Inilah Allah yang benar. Allah yang setia. Dan dia menginginkan umat-umatnya yang benar dan yang tetap setia. Hanya mereka lah yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Saya baik di dalam nama Yesus.